Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Aprilia Anggoro Putri yang bertugas sebagai moderator dalam presentase yang berjudul Kebebasan Beragama dalam Perspektif Al-Quran. Adapun anggota kelompok saya yaitu ada Danang Wibisono dengan NIM 007, Ahmad Fakih dengan NIM 051, Dwi Aprilia Anggoro Putri dengan NIM 055, Muhammad Farid Gilang Nuswantoro dengan NIM 065, dan Prizen Deva Oktura Rizky dengan NIM 076. Kami dari kelompok 8. Untuk materi yang kami bawakan yaitu terdapat pendahuluan yang akan dibacakan oleh saya. Untuk materi makna kebebasan secara umum akan dibaca oleh Prizen Deva. Untuk kebebasan dalam perspektif Islam akan dibaca oleh Danang Wibisono. Untuk kebebasan beragama dalam Al-Quran akan dibawakan oleh Ahmad Fakih, dan penutup akan dibawakan oleh Muhammad Farid. Baik, untuk pendahuluan. Menjadi pemeluk suatu agama merupakan pilihan, karena setiap manusia berhak dan bebas menentukan kehendaknya untuk memilih agama yang benar menurut keyakinannya. Kebebasan dalam memilih keyakinan merupakan hak seluruh manusia. Bahkan dalam hak asasi manusia atau HAM disebutkan tentang hak-hak dasar manusia dengan rinci. Salah satunya adalah kebebasan, kepentingan, dan agama. Tidak hanya dalam HAM, hukum di Indonesia pun demikian. Dalam Undang-Undang Dasar UUD 1945 dikatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan bagi penduduk untuk memeluk agama. Dengan pula, dalam Islam, kebebasan dalam beragama telah disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-256. Kebebasan beragama merupakan kehormatan bagi manusia dari Tuhan, karena Tuhan mengakui hak manusia untuk memilih sendiri jalan hidupnya. Adapun tidak dibolehkannya memaksa suatu agama, karena manusia mampu dan harus diberi kebebasan untuk membedakan serta memilih sendiri mana yang benar dan mana yang salah. Dengan kata lain, manusia telah diberi petunjuk untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, dengan segala konsekuensi yang akan diterimanya. Dalam Islam, salah satu anugerah yang Allah kepada manusia adalah kebebasan untuk memilih agama yang berdasarkan dari keyakinannya sendiri. Hal inilah yang membuat manusia berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Jalan hidup utama yang diberikan kepada manusia adalah kebebasan untuk mengikuti petunjuk yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Jalan yang paling benar ataupun memeluk keyakinan agama lain, semuanya diserahkan secara penuh kepada manusia. Meskipun banyak literatur menyebutkan kebebasan dalam memilih agama merupakan hak seorang manusia, masih saja terdapat pemaksaan dalam memilih agama dengan berbagai macam cara. Pada Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-256 terdapat penggalan ayat berbunyi La ikraha fi al-din, yang menjelaskan kebebasan bagi seorang manusia dalam memilih agama, apakah ia mau memilih Islam atau non-Islam. Namun, setelah menjadi Muslim, ia tidak memiliki kebebasan pilihan agama lagi, dan ia harus menjalankan syariat secara kafah. Artinya, pilihan menjadi Muslim itu tidak main-main dan bukan untuk coba-coba, karena konsekuensinya sangat besar. Ayat ini menunjukkan betapa Islam sangat menghormati kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan, sehingga menjadi peringatan bagi umat Muslim untuk tidak memaksa umat lain untuk memeluk Islam, karena Islam merupakan pilihan dari seseorang yang datangnya dari hatinya sendiri tanpa pemaksaan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Berikutnya adalah kebebasan secara umum. Secara etimologi, kebebasan beragama berasal dari dua kata, yaitu bebas yang artinya merdeka, tidak terikat, tidak terpaksa, dan dapat melakukan keinginannya. Dari Oxford
Dictionary of English, pengertian dari kebebasan adalah the power of things to expect or think as when singkatannya kebebasan adalah kemampuan atau hak untuk bertindak, berpikir ataupun melakukan apa yang diinginkan. Dengan kata lain, manusia memiliki hak untuk bergerak dan menyumbangkan hasil pikirannya. Makna dari beragama yaitu memeluk agama atau kepercayaannya tertentu. Dari pengertian ini, maka kebebasan beragama dapat dimaknai sebagai suatu sikap yang tidak terikat atau merdeka untuk memeluk sesuatu agama atau keyakinan yang diinginkan. Dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau DUHAM, kebebasan beragama telah termaktub dan menjadi peraturan internasional dan diatur dalam pasal 18 yang berbunyi everyone has the right of freedom of thought, conscience and religion, yang mana menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk beragama dan hak-hak kebebasan lainnya. Kebebasan dalam makna yang luas atau universal memunculkan banyak kebebasan-kebebasan lain. Selain daripada memeluk agama, dalam makna besar arti dari pasal 18 deklarasi HAM tersebut adalah setiap orang berhak atau kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama. Hak ini termasuk kebebasan untuk mengubah agamanya atau kepercayaannya, dan kebebasan baik sendiri atau di masyarakat dengan orang lain dan di depan umum atau swasta, untuk mewujudkan agamanya dan kepercayaannya dalam mengajak, berlatih, beribadah, dan taat. Berikutnya itu kebebasan dalam perspektif Islam. Islam sangat menghormati kebebasan dalam beragama dan keyakinan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, Allah mengajarkan umat Islam untuk menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama. Ayat tersebut merupakan larangan pemaksaan dalam memeluk suatu agama, terutama agama Islam. Ayat tersebut berbunyi, La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti fayu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar terhadap taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada tali yang kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Allah Maha pendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian asbabun nuzul ataupun sebab turunnya ayat tersebut dijelaskan dari riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Jarir. Seorang laki-laki bernama Abu Al-Husain dari keluarga Bani Salim ibnu Auf Al-Ansori mempunyai 2 orang anak laki-laki yang telah memeluk agama Nasrani sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi. Kemudian anak itu datang ke Madinah setelah datangnya Islam. Ayahnya selalu meminta agar mereka masuk Islam. Dia berkata pada mereka, saya tidak akan membiarkan kamu berdua hingga kamu masuk Islam. Mereka lalu mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW dan ayah mereka berkata, apakah sebagian tubuhku akan masuk neraka dan aku hanya melihat saja. Maka turunlah ayat ini, lalu sang ayah membiarkan anaknya tetap pada agama mereka. Ayat ini menyatakan bahwa tidak ada paksaan menganut keyakinan agama. Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian tidak akan tercipta jika suasana jiwa tidak memiliki kedamaian. Jika jiwa yang damailah
yang dapat memunculkan kedamaian. Paksaan akan membuat jiwa menjadi tidak damai. Oleh karena itu, tidak ada paksaan dalam menganut akidah Islam. Dalam ayat ini pula menunjukkan bahwa tidak diizinkan melakukan kekerasan dan paksaan bagi umat Islam terhadap yang bukan Muslim untuk memaksa dirinya masuk ke dalam Islam. Ayat ini merupakan teks fondasi dan dasar penyikapan Islam terhadap jaminan kebebasan dalam beragama. Selanjutnya kita masuk ke bab yang keempat, yaitu kebebasan beragama dalam Al-Quran. Melalui Al-Quran, Allah telah menjelaskan kebebasan beragama. Penjelasan tentang kebebasan beragama terdapat pada ayat-ayat dalam Al-Quran. Ayat tersebut memaparkan tentang pengakuan beragama selain Miskam. Cetak gini. Ini. Abdullah Yusuf Ali di dalam bukunya The Meaning of the Holy Quran menafsirkan bahwa paksaan tidak sesuai dengan agama. Karena alasan yang pertama, agama berdasarkan pada keyakinan dan kehendak, dan agama tidak akan ada gunanya apabila dijalankan dengan pikiran dan hati yang terpaksa. Kemudian alasan yang kedua, kebenaran dan kesalahan telah begitu jelas ditunjukkan melalui kasih sayang Tuhan sehingga tidak perlu ada keraguan. Kemudian alasan yang ketiga yaitu perlindungan Tuhan berlangsung terus-menerus dan kasih sayang Tuhan adalah memberi petunjuk kepada manusia dari kegelapan kepada cahaya yang benar. Akan tetapi perlu ditekankan bahwa ayat ini tidak mengajarkan tentang pluralisme agama. Dalam hal ini tidak memaksa bukan berarti kita ridho terhadap agama lain, bahwa itu terhadap kebenaran agama yang lain. Jelas bahwa Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 menetapkan dan menjelaskan bahwa kebenaran hanyalah Islam dan kebatilan datangnya dari yang bukan selain Islam. Orang yang berhati bersih dan memandang dengan jernih akan melihat kebenaran dengan sendirinya akan menjadi seorang muslim tanpa perlu dipaksa. Ibnu Katsir menyatakan tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam karena telah jelas dan tegas tanda dan bukti kebenaran Islam, sehingga tidak perlu lagi memaksakan seorang untuk memeluk agama Islam. Oleh orang yang diberi hidayah oleh Allah untuk menerima Islam, lapang dadanya dan dicerahkan pandangannya sehingga ia memeluk Islam dengan alasan yang pasti. Namun orang yang dibutakan hatinya oleh Allah dan ditutup hatinya serta pandangannya, tidak ada manfaatnya memaksa mereka untuk masuk Islam. Maka jelaslah bahwa tidak memaksa non-muslim untuk memeluk agama Islam bukan berarti kita ridho terhadap kekafiran mereka, ataupun bukan membenarkan semua agama yang ada karena telah jelas sisi kebenaran bagi para pencarinya. Jadi sudah jelas bahwa yang diinginkan oleh Allah terhadap umat Islam adalah menciptakan suasana yang penuh dengan kedamaian di buminya. Seharusnya agama menjadi hal yang positif dalam membangun peradaban bumi, di mana setiap insan di dunia ini hidup bersama dalam kedamaian. Selanjutnya kita masuk ke bab kebebasan beragama dalam Al-Quran. Melalui Al-Quran, Allah telah menjelaskan tentang kebebasan beragama. Penjelasan tentang kebebasan beragama terdapat dalam ayat-ayat dalam Al-Quran. Ayat-ayat tersebut memaparkan tentang pengakuan beragama selain Islam dan agama yang benar di sisi Allah menurut Al-Quran. Adapun ayat-ayat yang berhubungan dengan kebebasan beragama selain Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, yaitu Quran Surat Yunus ayat 99 yang berbunyi, walau sya'a rabbuka la manamang fil ardi kulluhum jami'a afa anta
afa'anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jikalau Rabbmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksakan manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Ayat ini memiliki keterkaitan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat ini pun bermakna tidak ada paksaan dalam agama Islam karena manusia sudah memiliki akal dan pikiran untuk memilih yang mana yang benar. Serta bermakna satu-satunya agama yang benar ialah Islam. Allah memberikan kebebasan karena Allah ingin menguji manusia apakah hambanya ini dapat mendengarkan kata hatinya yang paling dalam atau mengikuti pengaruh ruang dan waktu yang ada di sekitarnya. Ayat ini diperjelas lagi dengan tafsir Ibnu Katsir yang mana Allah adalah yang maha adil dalam segala sesuatu. Dalam memberi petunjuk kepada siapa yang berhak ditunjuki dan menyesatkan siapa yang patut disesatkan. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak agar semua makhluknya beriman kepadanya, hal itu pasti bisa saja dilakukan dengan mudah oleh Allah. Ia telah menghendaki seluruh alam semesta beserta isinya secara seimbang, ada yang hak dan ada yang batil. Baik dan buruk dan lain sebagainya. Allah memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut, akan tetapi Allah memberikan kesempatan pada manusia untuk memilih jalan hidupnya. Jika Allah tidak mengizinkan hal itu terjadi, sekuat apapun Islam dipaksa untuk dianut, tidak akan hal itu berhasil dan berjalan dengan baik karena Allah tidak menghendaki iman yang diawali dengan paksaan. Dengan kebebasan memilih tersebut, Allah akan pertanggungjawaban dari apa yang telah dipilih oleh manusia. Mereka yang sesat akan mendapatkan balasan, yaitu di neraka, sedangkan mereka yang taat dengan berada di dalam agama Islam akan mendapatkan tempat di surga. Surat kedua menjelaskan lebih lanjut terdapat Quran Surah Al-Kahfi ayat 29 yang berbunyi wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa ingin kafir biarlah ia kafir. Dilihat dari tafsir Al-Marawi, barang siapa yang mau beriman kepadanya dan masuk ke dalam lingkungan orang yang beriman dan tidak mengajukan alasan dengan sesuatu yang tidak menjadi keberatan, maka berimanlah. Dan barang siapa yang mau kafir dan membuangnya ke belakang punggungnya, maka urusan diserahkan kepada Allah. Dan aku Muhammad tak akan mengusir orang yang mengikuti kebenaran dan beriman kepada Allah. Dan kepada yang telah diturunkan kepadaku hanya karena menuruti keinginan nafsumu, sungguhnya Rasulullah tidak perlu mengikuti kemauan mereka dan ia tidak peduli denganmu atau dengan iman mereka. Dan urusan itu terserah pada tiap manusia. Di tangan Allah lah taufik, pengabaian, kehancuran maupun kesesatan. Seorang tidak mendapatkan manfaat dari imannya orang beriman dan tak akan mendapat bahaya akibat kekafiran orang-orang kafir. Pendapat lain dari Ibnu Katsir yaitu Allah Ta'ala berfirman pada Rasulnya Muhammad SAW, katakanlah hai Muhammad kepada umat manusia, apa yang aku bawa kepada kalian dari Rabb kalian adalah kebenaran yang tidak terdapat keraguan di dalamnya. Penggalan ayat ini merupakan ancaman keras dapat ditarik kesimpulan dari tafsiran-tafsiran di atas bahwa Allah telah memberikan kebenaran yang mana itu adalah agama Islam. Selain ayat di atas, terdapat satu surah Al-Quran yang berbicara tentang hak kebebasan beragama, yakni surah Al-Kafirun yang berbicara tentang penegasan dalam kebebasan memilih agama. Imam Bukhari mengatakan bahwa istilah hukum lakum dinukum untuk mula agamamu yang terdapat pada Quran surah Al-Kafirun ayat 6 yakni kekafiran. Sedangkan waliyadin untuk mula agamaku yaitu agama Islam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lainnya dari ulama tafsir bahwa makna yang dimaksud dari firman-Nya, aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah dan kalian bukan penyembah Tuhan yang kami sembah. Ini berkaitan dengan masa lalu, sedangkan firman-Nya, dan aku bukan penyembah apa yang kalian sembah dan kalian bukan pula penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat ini berkaitan dengan masa mendatang. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa hal tersebut merupakan taukid atau pengukuhan kata semata.
Ayat tersebut berisi seruan pada orang musyrik secara terang-terangan bahwa kaum muslim berlepas diri dari bentuk ibadah pada selain Allah yang mereka lakukan secara lahir dan batin. Surat tersebut berisi seruan bahwa orang musyrik tidak menyembah Allah dengan ikhlas dalam beribadah, yaitu mereka beribadah murni hanya untuk Allah. Yang pertama menunjukkan perbuatan yang dimaksud belum terwujud, dan pernyataan kedua menceritakan sifat yang telah ada atau lazim, bahwa prinsip menganut agama tunggal merupakan suatu keniscayaan. Tidak mungkin manusia menganut beberapa agama dalam waktu yang sama atau mengamalkan ajaran dari berbagai agama secara simultan. Oleh sebab itu, Al-Quran menegaskan bahwa umat Islam tetap berpegang teguh pada sistem keesaan Allah secara mutlak, sedangkan orang kafir pada ajaran ketuhanan yang ditetapkannya sendiri. Dalam ayat lain, Allah juga menjelaskan tentang prinsip di mana setiap pemeluk agama mempunyai sistem dan ajaran masing-masing, sehingga tidak perlu saling menghujat. Selanjutnya bagian penutup. Demikianlah prinsip kebebasan beragama dalam Islam. Tidak ada kewajiban dalam Islam untuk memaksa orang agar beriman kepada Allah. Yang ada, umat Islam hanya diwajibkan untuk berdakwah sesuai yang digambarkan Quran Surah Al-Nahl ayat 125. Perihal dakwah itu diterima atau tidak oleh orang-orang yang diajak adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip la ikraha fi al-din ini sendiri hanya berkaitan dengan kebebasan memilih agama Islam atau selainnya. Tetapi kalau seseorang sudah menentukan pilihan kepada Islam misalnya, maka tidak ada kebebasan memilih lagi. Dia harus patuh dan taat menjalankan ajaran Islam secara kafah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat 256 surat Al-Baqarah dan ayat-ayat selanjutnya. Dalam prinsip ini, manusia bebas menentukan dan memilih agama yang akan dijadikan panutan, bukan bebas memilih antara mau melaksanakan atau tidak sebagian ajaran agama yang sudah menjadi pilihan. Itulah sebabnya setiap ketaatan dalam Islam mendapat balasan pahala dan setiap pelanggaran mendapat sanksi. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi ini adalah kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia. Hal ini langsung bersumber kepada Sang Pencipta. Islam menentang kekerasan dalam bentuk apapun. Dalam usaha meyakinkan orang lain mengenai kebenaran ajaran Islam, tidak boleh dilakukan dengan paksaan atau kekerasan. Sikap saling menghormati dalam Islam tidak terbatas hanya pada agama saja, melainkan juga mencakup ras, suku, etnis, dan lain sebagainya. Kebebasan yang diterangkan dalam Al-Quran bukanlah prinsip sebebas-bebasnya, akan tetapi prinsip bagaimana manusia dapat membawa dirinya ke dalam keputusan yang tepat. Demikianlah persentase kelompok 8. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam proses menyampaikan. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.